Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada pertemuan kita saat ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang menarik, yaitu bagaimana kita ketahui pengorbanan Yesus Kristus itu diterima oleh Allah. Ya. Jadi tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu berkenan di hadapan Allah dan diterima. Karena kita belajar Alkitab, Alkitab akan menjelaskan buat saudara dan saya. Kita mulai dari Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang Israel atau bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan menghapus dosa dunia. Nah, pada waktu Yohanes katakan lihatlah anak domba Allah, Yohanes menggiring pemikiran orang-orang pada saat itu kepada suatu peristiwa di mana bangsa Israel pertama kali mula-mula mempraktekkan anak domba Paskah pada waktu kelepasan mereka dari permanen Mesir, di mana pada saat itu Allah perintahkan ya agar setiap umatnya, bangsa Israel, orang Israel yang akan dibebaskan harus melakukan penyembelihan hewan korban anak domba Paskah, dan darahnya harus dibubuhkan pada ambang pintu dari setiap orang Israel yang akan dibebaskan. Jadi pembebasan orang Israel itu membutuhkan darah hewan korban. Itu adalah simbolik atau gambaran spiritual Israel spiritual atau umat Allah akan dibebaskan dari perhambaan dosa. Harus ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan, tidak ada pembebasan dari dosa. Nah, mari kita lihat. Pada saat itu ya, orang Israel harus menyembelih hewan korban sehingga darahnya itu menjadi suatu tanda kelepasan bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Berbicara tentang pengorbanan Kristus, tanda kelepasan darah Yesus Kristus itu bagi saudara saya, tanda kelepasan dari dosa, yaitu darah Kristus bagi saudara dan saya yang mau menerima Dia sebagai juru selamat. Nah, bagaimana Alkitab akan membuktikan bahwa darah Yesus itu menjadi suatu tanda kelepasan, Allah berkenan, Allah terima pengorbanannya. Mari kita lihat bagaimana caranya. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-13, ada beberapa ayat di sini ya. Ketika Yesus berada di peradilan Pilatus di pagi hari. Ya, pagi hari mereka bangunkan Pilatus untuk mengadili Yesus Kristus. Ya. Tetapi Pilatus bangun mengadili Yesus Kristus, dia tidak dapati satu kesalahan yang dapat digunakan untuk menghukum Yesus Kristus. Dia dalam kebingungan untuk menjatuhi hukuman. Tetapi ayat 13 mengatakan, ya, pemuka agama, para imam dan orang banyak pada saat itu mereka berteriak lagi, katanya, salibkan Dia. Jadi mereka mau Yesus disalibkan. Teriakan mereka itu adalah gambaran dari suatu kebencian, kedengkian, emosi, dan yang lain sebagainya, sehingga membutakan mata rohani mereka. Walaupun anak domba Allah ini sudah dinubuatkan bagaimana dia harus menjalani kehidupan sebagai anak domba Allah, tetapi karena mata rohani mereka sudah dibutakan, sehingga mereka tidak lagi melihat Allah firmankan kepada mereka. Mereka hanya berteriak, salibkan Dia. Itulah kebencian, kedengkian, kecemburuan yang telah menghasut
pikiran mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Hingga ayat 25, hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. Ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan penderitaan Yesus sejak di tempat Pilatus. Dia baik secara fisik maupun mental telah menderita, dicemooh, disiksa dengan tubuh yang lemah di pagi hari ini, ya, yang dimana proses peradilan itu berjalan sejak malam hari sampai pagi hari ini. Ya, secara fisik dia sudah lemah karena tidak ada makanan yang dia makan. Lalu disuruh membawa salib yang akan dia gunakan bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi lemah dia tidak mampu, sehingga dibutuhkan seseorang untuk melanjutkan membawa salibnya itu. Sampai di tempat penyaliban, tangannya ditembusi oleh paku yang tertancap pada palang salib. Kakinya pun demikian, ditembusi oleh paku. Paku zaman dulu berkarat. Bagaimana paku itu menyayat setiap lapisan kulit hingga tertancap pada tiang salib. Di mana luka pada tangan dan kakinya itu, ya, mengeluarkan darah-darah pendamaian buat saudara dan saya. Darah-darah yang mendamaikan buat saudara dan saya. Di mana seharusnya saudara dan saya yang harus mengalami penderitaan itu akibat dosa. Tetapi Yesus mau menggantikan saudara dan saya. Secara kemanusiaan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia mau menjalani itu dengan sukacita, dengan rela, dengan taat, dan kasih yang begitu besar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 30, lalu bersuara Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itulah anak domba Allah, anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang bertemu dengan bayangan yang apa dipraktikkan oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai pada penyaliban Yesus Kristus, di mana bayangan ketemu dengan yang sesungguhnya. Kita tahu bayangan itu adalah perintah yang Allah berikan kepada Musa di atas gunung Sinai, ya, bayangan dan gambaran apa yang dilihat Musa pada waktu Musa berada di atas gunung Sinai. Jadi bayangan ketemu dengan sesungguhnya anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus mati tergantung di kayu salib. Di dalam penderitaannya itu, sejak jam 12 siang sampai jam 3 petang, terjadi kegelapan. Kegelapan yang amat sangat, yang membuat orang-orang takut, gelisah dengan peristiwa tersebut. Tetapi pada jam 3 petang dia menghembuskan nafasnya terakhir. Ya. Jam 3 petang inilah yang biasanya para imam melakukan penyembelihan anak domba Paskah. Sehingga dia menggenapkan, ya, bayangan ketemu dengan yang sesungguhnya. Dan pada peristiwa yang sama, kalau Anda baca Alkitab, pada kematian Yesus jam 3 petang tersebut, di mana mereka orang-orang Israel, imam hendak melakukan penyembelihan anak domba Paskah, tetapi itu tidak terjadi. Karena apa? Tirai pemisah di tempat bilik yang kudus dan maha kudus itu terbelah dua dari atas ke bawah. Itulah anak domba Paskah yang sesuai Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus untuk saudara dan saya sebagai berikut di dalam Efesus 5 ayat 2, ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, saudara dan saya, dan telah menyerahkan dirinya. Jadi dia mengasihi saudara dan saya itu tidak hanya dengan
kata-kata atau ucapan, tetapi dia serahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban, tergantung di kayu salib. Darahnya tercurah melalui luka yang ada pada tangannya dan kakinya, dan mahkota duri yang dia kenakan. Dan dikatakan, Rasul Paulus katakan, persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa maksudnya persembahan dan korban yang harum bagi Allah? Apa karena seperti orang lakukan barbecue, ya, daging panggang, lalu baunya menyengat hidung saudara dan saya, atau ada wewangian? Ya, ini adalah satu bahasa simbolik yang mengungkapkan bagaimana Yesus menjalani pengorbanan tersebut. Mari kita lihat di dalam Alkitab untuk memahami itu. Mari kita lihat di dalam Alkitab, ya. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar, orang yang tidak percaya Tuhan. Katakanlah demikian, orang yang tidak bertuhan, tetapi melihat proses peradilan yang dijalani Yesus sejak awal hingga dia tergantung di kayu salib. Kepala pasukan tentara Roma ini tidak melihat sesuatu kesalahan apapun, ya, baik secara moral, tabiat, karakter, tidak didapati. Oleh sebab itu dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Artinya pengorbanan Yesus Kristus itu, ya, bisa diterima oleh orang yang tidak percaya Tuhan ini, ya, bahwa Yesus itu orang benar. Dia tidak bercacat secara moral, akhlak, tabiat, atau karakter, tutur katanya tidak ada. Dan Pilatus pun bingung untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Itu satu tanda bahwa Yesus berkorban, persembahan korban yang harum bagi Allah. Tidak didapati satu kesalahan apapun. Nanti kita lihat, Alkitab akan menjelaskan dalam sistem korban perjanjian lama yang dipraktikkan oleh bangsa Israel. Bagaimana? Ulangan 17 ayatnya yang pertama. Dikatakan ayat yang pertama, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi persembahan yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada sesuatu yang buruk. Dan Yesus telah menggenapinya melalui pernyataan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu kepala pasukan tentara Roma. Sungguh orang ini adalah orang benar. Suatu pengakuan yang timbul dari hati nurani. Berbeda dengan orang-orang Israel, para pemuka agama, para imam, yang memotori orang untuk berteriak, salibkan dia. Karena berdasarkan kebencian, ya, kecemburuan, kedengkian, sehingga mata rohani mereka digelapkan. Tetapi kepala pasukan tentara Roma ini bisa melihat, dia memuliakan Allah, ya. Tidak ada cacat atau sesuatu yang buruk yang didapati kepada pribadi Yesus Kristus sehingga ia digantung di kayu salib. Itulah satu persembahan korban yang harum bagi Allah. Ayat selanjutnya dalam Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Dari segi fisik, ya, tidak boleh ada cacat anak domba Paskah tersebut. Dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 46. Bagaimana dengan Yesus? Di dalam Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang dipatahkan. Jadi baik dari segi moral maupun fisik, Yesus itu sempurna. Tulang tidak dipatahkan, tidak ada cacat tabiat, karakter, moral yang bisa dipersalahkan kepada Yesus Kristus. Nah, sebagaimana lazimnya, kalau penjahat yang digantung di kayu salib itu untuk memastikan bahwa dia sudah mati, maka tentara Roma harus mematahkan tulang kakinya atau tulang apa saja.
bahwa penjahat tersebut sudah mati. Tetapi mereka tidak melakukan kepada Yesus Kristus seperti yang difirmankan Tuhan. Dan terjadi kepada pribadi Yesus Kristus, bahwa tidak ada tulang yang dipatahkan oleh tentara Roma. Nah, sekarang menjadi suatu pertanyaan lagi bagi saudara saya. Apakah kematian Yesus di salib itu berkenan di hadapan Allah? Jadi secara fisik kasat mata kita melihat peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Kita berangkat bukan hanya di dunia ini, karena di dunia ini adalah gambaran dari apa yang terjadi yang di surga. Sebagaimana pada waktu Yesus diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan kita telah bahas tadi bahwa apa yang terjadi dalam sistem upacara pengorbanan orang bangsa Israel itu adalah bayangan yang telah ketemu dengan sesungguhnya kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan bahwa penyaliban Yesus Kristus itu berkenan di hadapan Allah? Kematian melalui penyaliban Yesus Kristus itu berkenan di hadapan Allah, ya, sebagai suatu persembahan korban yang harum bagi Allah. Ya. Untuk mengetahuinya, maka kita harus pelajari lagi sistem korban yang dipraktekkan oleh bangsa Israel. Tentunya dalam buku Perjanjian Lama. Mari kita buka Imamat 9 ayat 20-24. Ini di dalam kemah suci yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan, yaitu kemah suci. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu berkenan, api Allah yang menjadi tanda bahwa persembahan hewan korban itu berkenan. Mari kita lanjut. Contoh yang kedua adalah Daud. Pada waktu dia melakukan keinginan hatinya, ya, melakukan sensus cacat jiwa terhadap bangsa Israel, lalu Tuhan murka kepadanya, lalu Tuhan menghukum. Lalu dia pergi ke tempat pengirikan Ornan, di mana nampak malaikat Tuhan di tempat tersebut. Lalu dia mendirikan mezbah di situ. Mari kita lihat 1 Tawarik 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran tersebut. Jadi persembahan pengampunan dosa Daud atas apa yang dia lakukan itu dijawab oleh Allah dengan membakar hewan korban tersebut dengan api kudus. Katakanlah demikian, api kudus, api yang berasal dari Allah. Dan contoh yang ketiga. Contoh ketiga ya, ini tentang Raja Salomo yang pada waktu dia selesai membangun Ka'bah Allah, bait suci, Baitul Maqdis, ya, atau dikatakan orang bait Salomo. Ya, dia berdoa kepada Tuhan di dalam 2 Tawarik 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran, korban-korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi kita lihat sini sudah 3 contoh bagaimana api Allah yang kudus suci itu sebagai simbol pernyataan Allah bahwa persembahan korban itu diterima olehnya. Dan contoh yang keempat, ketika Elia berada di Gunung Karmel berhadapan-hadapan dengan Nabi Baal. 1 Raja 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel,
dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa ada firman, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah Tuhan, Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Habis terbakar oleh api Allah yang menghanguskan, api kudus. Jadi contoh-contoh ini sudah bisa Anda dan saya mengambil suatu kesimpulan yang sederhana, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan benar, layak, dengan kerendahan hati, dengan menyadari kita sebagai orang berdosa, maka persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana contoh-contoh yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah pengorbanannya itu berkenan? Nah, Alkitab akan menjelaskan bagaimana persembahan pengorbanan Yesus Kristus itu untuk saudara dan saya itu berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 12 dan 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini Ibrani katakan Yesus masuk ke tempat kudus. Nah, kita dibawa lagi kepada gambaran tentang Ka'bah Allah yang kudus di dunia ini, yang pada waktu didirikan, di mana Ka'bah itu terbagi dua bagian. Bilik yang kudus dan bilik yang maha kudus, di mana bilik itu dipisahkan oleh tirai pemisah yang saya sudah katakan tadi. Nah, bilik yang kudus itu terdapat 7 kakidian, mesbah pedupaan dan meja roti. Dan setiap hari apabila orang Israel, baik secara pribadi, kaum, suku, atau kelompok dan lain sebagainya, melakukan pelanggaran atau dosa, maka mereka harus menyembelih hewan korban. Dan hewan korban itu disembelih sendiri. Dan imam yang melayani pada saat itu akan mengambil sebagian darah dari hewan korban tersebut, lalu membawa ke bilik yang kudus. Ya, dipercikan di situ, lalu dibubuhkan pada keempat sudut mesbah pedupaan setiap hari. Dan setiap hari artinya sepanjang tahun itu kemah tempat kudus itu dikotori oleh setiap dosa-dosa orang yang datang pada saat itu melalui darah yang dipercikan. Dan setahun sekali, ya, maka dilakukan pembersihan oleh imam besar. Itu adalah hari Grafirat atau Atonement, hari pendamaian, ya, Yom Kippur dan sebagainya, di mana Ka'bah itu dibersihkan dosa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setiap hari dosa dibawa masuk ke Ka'bah, setahun sekali dosa itu dibawa keluar ke Ka'bah, dibersihkan dari Ka'bah. Nah, itu kita akan pelajari berikutnya, itu hari Grafirat atau hari pendamaian atau hari Atonement atau hari Yom Kippur. Ya. Kita bahas sampai di bilik yang kudus, di mana Yesus masuk membawa darahnya sendiri, bukan darah hewan korban. Jadi kita sudah dapat gambaran. Ya. Jadi apa yang ada di bumi ini adalah gambaran daripada apa yang ada di surga. Yesus lakukan yang sesungguhnya. Dia adalah korban yang sesungguhnya. Nah, mari kita buktikan bahwa di tempat kudus di surga itu seperti yang ada di bumi. Yang Musa lihat, lalu Musa perintahkan untuk mendirikan seperti yang Allah firmankan kepadanya. Yaitu Wahyu pasal 4 ayat 5.
Dari tahta itu keluarlah kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu, di tempat kudus. 7 roh Allah. Itu sama dengan yang ada gambaran di dunia ini, yaitu 7 kaki dia. Jadi 7 ini melambangkan kepenuhan atau komplit roh Allah itu. Oke, selanjutnya kita lihat, jadi sama seperti yang ada di dunia ini. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Jadi kemenyan, penupan. Di tempat kudus di dunia ada mesbah penupan. Ya, di surga ini cawan emas penuh dengan kemenyan, di mana Yesus datang untuk membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus, suci dan mulia untuk saudara dan saya. Jadi kita lihat di situ ada 7 kaki dia, di situ ada mesbah penupan, ada cawan kemenyan, wangian. Dan tentu kalau saudara bertanya meja roti mana di situ, ya kan? Ya, Yesus sendiri adalah roti hidup, ya, yang memberikan kehidupan kepada umat manusia. Kalau yang mau percaya kepadanya, mari kita lanjut. Wahyu 5 ayatnya yang sebelumnya itu ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi pada waktu Yesus berada di tempat kudus, maka roh Allah itu diutus ke seluruh bumi. Kita lanjut. Kisah 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi pada Wahyu 5 ayat 6 dikatakan, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pada waktu Yesus berada di kemah tempat yang kudus, maka Allah mengutus rohnya ke seluruh bumi dalam bentuk lidah api. Jadi pada waktu Yesus masuk ke tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri, lalu Allah mengirimkan ke seluruh bumi roh Allah dalam bentuk lidah api, yaitu terjadi pada saat Pentakosta, di mana semua umat yang percaya, yang menantikan janji Yesus itu menerima kecurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Itu adalah gambaran atau pernyataan Allah kepada saudara dan saya bahwa persembahan pengorbanan darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu berkenan di hadapan hadirat Allah. Bayangan ketemu dengan yang sesungguhnya. Jadi apa yang dipraktekkan oleh orang Israel di Ka'bah pada saat itu, ya, telah digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi pada saat peristiwa Pentakosta tersebut, ya, di mana Roh Allah turun dalam bentuk lidah api, itu adalah satu pernyataan dari Allah bahwa pengorbanan Yesus Kristus, darah yang Yesus bawa ke dalam bilik yang kudus dalam kerajaan surga itu berkenan di hadapan Allah, sehingga Allah mengutus rohnya ke seluruh bumi hingga kepada seluruh umat yang setia, yang menanti akan janji Tuhan pada saat itu. Jadi saudara-saudara, Alkitab telah menjelaskan kepada saudara saya. Nah, apa kira-kira yang saudara bisa rangkumkan atau simpulkan? Ya, saya bisa bagikan, ya. Roh Kudus dalam bentuk lidah api, itulah yang jadi tanda bahwa pengantaran pengorbanan Yesus Kristus adalah layak di hadapan Allah, kudus, suci dan mulia.
untuk saudara dan saya itu adalah satu harapan yang terbesar, harapan yang terbaik, harapan yang termulia bagi setiap umat manusia yang mau menerima Yesus sebagai pengantara agung, sebagai pendamai, sebagai juru selamat, sebagai imam besar yang agung di hadapan hadirat Allah. Melalui dia, saudara dan saya, umat manusia, bisa didamaikan dengan Allah. Tanpa Yesus, kita tidak punya harapan. Tidak percaya Yesus, kita hilang harapan. Tetapi apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bisa didamaikan dengan Allah. Kiranya pelajaran yang singkat ini dapat menguatkan iman percaya saudara saya dan tetap setia menanti kedatangannya yang kedua kali dan menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga dengan satu sukacita untuk berbakti kepada Allah yang hidup. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.